Din, perpustakaan kamu tutup, kamu pulang. Ada aku duluan ya. Bye. Loh, ini kan hampir sama persis sama topik yang aku mau angkat. Kemarin perasaan kamu cerita lagi stuck kerjaan skripsi. Kok sekarang mukanya udah happy banget? Kenapa? Iya, jadi semalam tuh ngalir gitu aja. Gitu. Udah 60% sih. Bohong ya? Enggak. Kok udah cepet banget? Perasaan kemarin aku lihat bab satu aja kamu belum buat. Jangan-jangan kamu kontrol V karya orang lain ya? Enggak lah Yul, aku hujannya sampai tengah malam tahu. Kadang emang gitu, kalau udah ketemu ritmenya, udah saja dah. Iya ya. Aku boleh lihat nggak? Belum, nanti deh, kalau udah rapi aku kasih ke kamu ya. Oke deh, ntar aku lihat ya. Siang Pak, Ya, jadi gimana? jadi hari ini saya mau bimbingan Pak mengenai bab 3-nya. Mana coba lihat. Ini Pak. Jadi gini ya Bintang, yang saya lihat tulisan kamu sudah cukup baik kok, tapi saya masih ragu di bab 3-nya. Bagian mananya Pak? Di bab 3 kamu berbeda tulisannya dengan bab 1. Ini benar tulisan kamu sendiri? Iya benar Pak, mungkin karena saya banyak baca jurnal, jadi... Bentar, bukannya saya menuduh kamu, tapi saya bertanya. Dan kalau kamu mau jujur, saya bisa bantu kok. Baik Pak. Jadi saya mau kamu revisi bab 3-nya dengan tulisan kamu sendiri. Dan kita ketemu minggu depan lagi. Baik Pak, terima kasih Pak. Mari Pak. Ya. Halo Pak. Halo, bisa ya? Iya. Ada yang bisa saya bantu? Tadi saya bimbingan dengan Bintang, mahasiswa yang sejurusan dengan kamu. Saya lihat skripsinya mirip sekali dengan punya kamu. Ini beneran Pak? Baik Pak, terima kasih ya atas informasinya. Besok saya akan cari orang yang bersangkutan. Hai, kamu Bintang kan? Mahasiswa bimbingannya Pak Santika? Iya, ada apa ya? Kalau nggak salah, kemarin aku sempat lihat kamu di perpus. Oh iya, kamu sempat lihat facelift yang ini nggak? Enggak, kayaknya aku ada lihat deh. Soalnya kemarin Pak Santika sempat ngubungin aku. Dia bilang katanya kalau skripsimu mirip kayak punyaku. Hah? Beneran? Kamu jujur aja deh, kamu kan yang ambil facelift itu? Enggak, aku nggak ada ngambil facelift kamu. Di dalam facelift itu ada skripsi Bin. Aku nulis itu berbulan-bulan sampai nolak magang biar bisa fokus ngerjain skripsinya. Bisa di 3 tempat yang berbeda, setiap sumber yang aku kutip. Aku baca sendiri Bin, bukan asal tempel. Kamu masih belum mau apa juga? Kamu tahu kan konsekuensinya kalau nggak jiplak skripsi orang lain? Sebenarnya aku yang ngambil kasus kamu Kak. Kemarin tuh aku ngestak banget buat skripsi. Jadi aku mau jiplak aja deh punya kamu. Maaf banget ya Kak.
Oke, aku kasih kamu waktu sampai besok buat jujur ke Pak Sandika atau aku yang langsung datengin Kajen buat laporin perbuatanmu. Ya, Kak. Hai guys. Apa kabar? Udah lama banget lihat. Tumben banget. Baik. Kalian gimana? Baik deh. Sekarang aku mau cerita sama kalian guys. Apa? Boleh? Jadi tuh aku nyuruh skripsi orang lain. Pantesan waktu itu kamu nggak mau ngasih lihat skripsi sama aku. Iya, maaf ya guys. Soalnya aku cerita sama kalian dari awal. Berarti waktu yang aku tinggal tuh kamu jadi pada seorang. Iya. Maaf ya Sun. Terus sekarang gimana? Aku harus ngaku sih sama Pak Sandika buat menjelaskan semuanya. Iya sih, kamu emang benar-benar harus ngaku sama Pak Sartika sama kakak yang udah kamu jiplak. Karena mau gimana pun tindakan yang kamu lakukan itu nggak bisa dibenerin sama sekali, Gin. Karena itu udah menyangkut karya orang lain yang kamu ambil. Sebenarnya kamu tuh bisa nulis skripsi sendiri, Gin. Aku kan sering lihat tulisan kamu tuh. Cuma kamu takut. Iya, benar. Iya, sebenarnya tuh aku takut gagal. Makanya aku lakukan hal kayak kemarin deh. Gak usah takut gagal, pasti. Kita coba dulu. Pasti bisa. Kalau kita usaha, ya kan? Siang Pak, Ya, siang. maaf mengganggu waktunya Pak. Sebelumnya saya ingin mengakui bahwa bab 3 skripsi yang saya kumpulkan kemarin itu bukan karya saya sendiri Pak. Melainkan saya menggunakan skripsi milik Kak Risa tanpa izin, tanpa menyebut sumbernya. Dan itu salah Pak. Bukan hanya melanggar aturan kampus, melainkan juga melanggar hak Kak Risa atas karyanya. Ya, saya hargai kejujuran kamu, tapi tetap ada konsekuensinya. Berdasarkan peraturan hak cipta nomor 28 tahun 2014, di mana itu tentang hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaannya dimunculkan dalam bentuk nyata. Dalam kasus kamu ini, kamu bisa kena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Dalam pasal 28 ayat 5 disebutkan bahwa gelar kamu akan dicabut oleh perguruan tinggi jika ketahuan menjiplak karya orang lain. Maka dari itu saya mau kamu merubah topik skripsi kamu jadi topik yang baru, dan sebaiknya kamu minta maaf ke Risa. Kak Risa, aku minta maaf ya, aku udah ngejiplak skripsi milik kamu, dan aku janji nggak akan mengulang hal kayak gitu lagi. Iya Bin, aku harap hal ini nggak terjadi lagi ya, baik sama aku ataupun orang lain. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Selamat ya Pak. Gitu dong, buat sendiri, nggak kayak kemarin jiplak. Terus sekarang udah sampai bab berapa? Baru sampai bab 1 sih Sun. Yang apa, namanya juga usaha daripada jiplak kemarin. Tapi kamu gak senang kan? Ya benar sih, aku jadi keinget deh sama kata-kata Pak Sandika kemarin. Dia tuh ngebahas tentang peraturan hak cipta. Kayak apa tuh? Jadi peraturan hak cipta itu dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang bunyinya hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan. Jadi gitu deh Sun. Maka dari itu aku nggak mau deh ngejiplak karya orang lain lagi. Ya udah, makanya jangan diulang lagi. Berdasarkan pemutaran film pendek ini, dapat disimpulkan bahwa hak cipta bukan sekedar hak eksklusif bagi pencipta, melainkan fondasi utama dalam menghargai karya intelektual. Undang-Undang yang dikeluarkan tahun 2014 dengan tegas melindungi setiap ciptaan sejak lahir secara otomatis tanpa pendaftaran. Film
produk ini mengingatkan kita pada tindakan mendandakan, menyebarluaskan, mengomersialkan karya orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran yang berakibat pada sanksi pidana maupun perdata. Oleh karena itu, menumbuhkan kesadaran hukum dan etika dalam menggunakan karya cipta merupakan tanggung jawab bersama guna memajukan ekosistem kreatif yang adil dan beradab.